Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Tanpa bicara, orang-orang duduk di gua. Setelah beberapa saat, seseorang merasa tak tertahankan dan berdiri untuk bergerak dan ingin menghangatkan tubuh. Efeknya hanya sedikit. Pada saat ini, Zhu Dachang benar-benar menyesali pilihannya, karena dia tidak tahan lagi. Dachang, tunggu sebentar. Zhu Hengyu mendorong. Apa yang kamu katakan itu ringan. Jawab Zhu Dachang sambil gemetar. Tidak apa-apa, dagingmu sangat tebal dan bisa menahan. Zhu Hengyu terus menghibur Zhu Dachang. Bagaimana kamu bisa menahan embun beku? Zhu Dachang bertanya pada Zhu Hengyu dengan pandangan santai, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkin sudah beku sejak kecil, dan aku terbiasa kedinginan. Zhu Hengyu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dengan berlalunya waktu, beberapa wanita tidak tahan lagi. Pada saat ini, Zhu Dachang berhenti berbicara, duduk di sudut dan meringkuk untuk menghangatkan dirinya. Zhu Hengyu juga mulai menggosok tangannya, menghangatkan tubuhnya sebanyak mungkin. Waktunya cepat, dan mereka yang bisa bertahan pada tes tingkat keempat juga luar biasa. Hanya saja uji ketahanan ini sangat mudah. Penatua, aku berhenti. Seorang wanita akhirnya tidak tahan dengan dingin, menggigil dan berdiri, berteriak ke arah lubang yang tertutup. Lubang terbuka sebagai respons. Wanita itu melirik orang-orang yang masih bersikeras, dan menarik diri dari gua. Bayangkan bisa melewati 3 level pertama tes, yang sudah merupakan hasil yang baik. Ini benar-benar tidak mau mengundurkan diri pada saat ini. Hanya saja hidup itu penting, pepatah lama begitu bagus sehingga Qingshan tidak takut membakar kayu. Ketika wanita pertama mengundurkan diri, semakin banyak penguji wanita yang tidak tahan terhadap erosi dingin. Semakin banyak orang berjalan ke lubang dan memilih untuk menyerah. Dachang, tunggu sebentar. Zhu Hengyu berkata dengan kasar. Saya melihat Zhu Dachang saat ini membeku dan tak bisa berkata-kata, hanya gemetaran di sudut membuktikan bahwa dia masih hidup. Zhu Hengyu juga mulai menemukan cara untuk melawan dingin saat ini, yang tidak semudah sebelumnya. Dan Xiyue masih duduk dalam posisi duduk saat ini, dan Yungong menahan dingin ke dalam tubuh. Hanya saja di gua yang sangat dingin ini, ribuan tahun dingin menumpuk, yang dapat ditahan oleh para praktisi junior seperti Xiyue. Perlahan Xiyue juga merasa tidak enak badan dan mulai bergetar. Hanya saja setiap orang telah mencoba segala cara yang mungkin untuk menjaga diri mereka sehangat mungkin. Tampar. Pada saat ini, seorang tester tiba-tiba jatuh. Melihat ini, Zhu Hengyu baru saja akan meminta bantuan. Tiba-tiba pintu terbuka lebar, tetapi seseorang sudah masuk dan membawa tester jatuh. Melihat seseorang telah menanganinya, Zhu Hengyu tidak lagi mengabaikannya, tetapi menoleh untuk melihat orang lain. Pada saat ini, ada kurang dari 100 orang yang hadir, dan hanya ada 5 atau 6 penguji perempuan yang tersisa sebelumnya. Dan situasi 5 atau 6 orang itu tidak terlalu optimis, termasuk Xiyue. Faktanya, semua orang tidak tahan lagi, mereka semua berjuang, ini adalah tes daya tahan yang sebenarnya. Waktu telah berlalu, dan setengah hari telah berlalu. Ada sekitar 50 orang yang tersisa. Pada saat ini, beberapa orang bermeditasi dengan kaki bersilang, dan beberapa meninggal tanpa suara, tidak peduli orang macam apa, semuanya ditutupi dengan lapisan embun beku. Di antara orang-orang ini, yang terburuk adalah Zhu Dachang. Tetapi mengatakan bahwa Zhu Dachang menyusut di sudut, dan dia tidak lagi gemetar. Pria kecil yang gemuk itu tidak baik lagi. Kamu belum membantunya memanggil orang. Xiyue masih sedikit sadar, setelah semua, dia makan malam bersama, menonton situasi Zhu Dachang, dengan ramah mengingatkan Zhu Hengyu. Zhu Hengyu juga menemukan keanehan Zhu Dachang, dan dengan cepat datang ke Zhu Dachang dengan gemetar dan bergetar. Dachang, apakah kamu baik-baik saja? Zhu Hengyu bertanya dengan susah payah. Melihat Zhu Dachang yang tidak responsif, Zhu Hengyu merasa dingin di hatinya, dan dia tidak bisa membantu tetapi berjuang untuk sementara waktu. Keduanya melewati ujian hidup dan mati dari rintangan ketiga, mereka sudah saudara dekat dan tidak ada yang akan meninggalkan siapapun. Namun, situasi Zhu Dachang sangat buruk pada saat ini, dan dia takut sulit untuk dilawan. Setelah beberapa perjuangan hati, Zhu Hengyu masih mengertakkan giginya dan bersiap untuk pergi ke para penatua untuk membiarkan Zhu Dachang menyerah. Tepat ketika Zhu Hengyu ingin berdiri, Zhu Dachang tiba-tiba bergerak dan meraih tangan Zhu Hengyu. Zhu Hengyu terkejut sesaat, dan kemudian menatap Zhu Dachang. Hanya saja Zhu Dachang tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, dan matanya tertutup di sana, seolah-olah dia tidak sadar. Zhu Hengyu memandang Zhu Dachang, sudah mengetahui pikiran Zhu Dachang di dalam hatinya. Kakak yang baik, tunggu dulu. Mari kita lulus ujian bersama dan menjadi murid resmi Moyang Jianzong. Zhu Hengyu memandang Zhu Dachang dan tersedak.
Zhu Dachang mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, meremas tangan Zhu Hengyu dengan keras, dan kemudian terus meringkuk tanpa gerakan apapun. Si Yue melirik Zhu Dachang dan Zhu Hengyu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa karena dia juga adalah ujung dari panah otomatis. Waktu terus 1 menit dan 1 detik. Pada saat ini, setiap menit dan setiap detik adalah siksaan bagi para penguji ini. Perlahan-lahan, beberapa orang tidak sanggup menanggungnya, gemetaran di seluruh, berdiri dengan embun beku di wajah mereka, berjalan keluar dari gua, dan mengakhiri rasa sakit yang hebat. Dalam sekejap, hanya ada 50 orang yang tersisa. Pada saat ini, orang-orang di sekitar Anda adalah orang-orang anti beku alami, atau orang-orang yang telah melakukan beberapa latihan dan mampu melindungi tubuh Anda. Pada saat ini, hanya tester wanita yang tersisa. Si Yue juga tidak bisa mengikuti karena masalah sistemnya sebagai seorang wanita. Si Yue, yang merasa telah mencapai batas, memiliki kilatan cahaya di matanya, seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Saya melihat si Yue tiba-tiba seluruh tubuh tenggelam, tetapi seolah-olah duduk lumpuh, seluruh orang kehilangan napas. Zhu Hengyu adalah orang pertama yang menyadari keanehan. Zhu Hengyu dengan susah payah membuka mata yang tertutup salju dan menatap si Yue. Si Yue saat ini sepertinya sudah mati. Tapi Zhu Hengyu tidak tahu mengapa saat ini, tetapi dia tidak berpikir begitu. Mungkin itu karena si Yue terlalu baik, atau mungkin dia terbiasa dengan yang tak terduga si Yue. Selain itu, Zhu Hengyu selalu merasa bahwa si Yue tidak seperti dirinya sendiri, dia adalah orang biasa yang belum berlatih. Setelah beberapa pengamatan kontak antara Zhu Hengyu dan si Yue, Zhu Hengyu merasa bahwa si Yue tampaknya telah berlatih beberapa latihan. Hanya saja Zhu Hengyu tidak memiliki cara untuk bertanya, dan keduanya juga baru saja bertemu. Tapi Zhu Hengyu tidak tahu apa itu si Yue. Seolah-olah dia telah mengambil keputusan, Zhu Hengyu berdiri dengan susah payah. Saat Zhu Hengyu berdiri, dia dikejutkan oleh beberapa penguji lain yang masih terjaga. Tepat ketika semua orang mengira Zhu Hengyu akan keluar dari lubang, Zhu Hengyu berjalan keras di sebelah si Yue. Semua orang memandang Zhu Hengyu karena alasan yang tidak diketahui. Saya melihat Zhu Hengyu melepas kulitnya sendiri dan meletakkannya di si Yue. Ini semua waktu, bahkan berpikir tentang memberi perhatian pada keindahan. Orang-orang di sekitar menatap kaget. Terlebih lagi, bahkan mata yang dikagumi. Tampaknya orang ini mungkin berpikir bahwa Zhu Hengyu adalah benih yang tergila-gila. Mengapa Zhu Hengyu meletakkan satu-satunya pakaiannya di si Yue? Dia punya alasan sendiri, tetapi dia tidak akan berbicara dengan orang-orang yang ada di sini. Zhu Hengyu sebenarnya tidak tahu apa itu si Yue sekarang, tetapi dia juga tahu bahwa si Yue berada dalam masa yang sulit. Namun, itu tidak penting saat ini. Melihat penampilan Zhu Dachang, Zhu Hengyu merasa bahwa ia tidak mungkin lulus ujian. Kedua, bahkan jika Zhu Hengyu lulus ujian dan menjadi murid formal, sebenarnya tidak ada cara yang baik untuk membawa Xiaomei Zhu ke pintu sekte. Seorang murid-murid moyang Jianzong ingin Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei terpisah tidak mungkin. Tanda seru. Kemudian Zhu Xiaomei suatu kali diam-diam memberi Zhu Hengyu sepotong batu giok. Menurut Zhu Xiaomei, batu giok ini adalah pertahanan diri yang si Yue berikan kepada Zhu Xiaomei. Zhu Xiaomei ingin memberi Zhu Hengyu, tetapi Zhu Hengyu sangat menolaknya mampu. Lindungi diri Anda, hanya sepotong batu giok yang dipakai untuk melindungi gadis kecil ini. Karena 3 poin ini, Zhu Hengyu memutuskan untuk melakukan yang terbaik untuk membantu si Yue di titik kritis ini. Dan Zhu Hengyu hanya bisa membantu si Yue dengan mengenakan gaun. Adapun kehidupan dan kematiannya sendiri, Zhu Hengyu tidak bisa mengendalikannya saat ini, dia hanya bisa percaya pada dirinya sendiri. Zhu Hengyu tidak membutuhkan pemahaman orang lain, dia tidak meminta ketenaran, tetapi dia tidak pantas mendapatkannya. Setelah meletakkan si Yue di kulit rusa itu, Zhu Hengyu hanya punya sepasang celana pendek. Tepat ketika semua orang berpikir Zhu Hengyu akan keluar berikutnya, Zhu Hengyu sebenarnya duduk lagi. Hanya saja orang-orang di sekitar mereka sudah kewalahan oleh kesulitan mereka sendiri dan sulit untuk didukung, kalau tidak seseorang pasti akan berdiri dan memberikan jempol kepada Zhu Hengyu untuk memuji Dewa Murni. Zhu Hengyu mengabaikan mata yang mengelilinginya dan duduk di tanah dengan matanya sendiri, cendekiawan si Yue duduk di sebelahnya dan mulai bermeditasi. Hanya saja Zhu Hengyu tidak pernah berlatih Gongfa, dan di mana tahu bagaimana melawannya. Itu masih sama seperti sebelumnya. Zhu Hengyu juga sangat aneh, konon tubuhnya sangat lemah, harusnya bisa menahan dingin ini. Zhu Hengyu tidak berharap dia bisa bertahan begitu lama. Hanya saja Zhu Hengyu juga merasa agak sulit saat ini, karena kulit rusa telah dihilangkan, dan menggigil langsung menyerang tubuh Zhu Hengyu. Tidak ada cara yang lebih baik bagi Zhu Hengyu, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bersikeras. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik. Orang-orang di sekitar mereka tidak dapat mendukung satu persatu, beberapa orang pingsan secara langsung. Bagi orang-orang yang pingsan ini, beberapa orang memasuki gua dan langsung menolak orang-orang itu. Dikatakan bahwa sisi gua Cina telah ada di dunia selama 1000 tahun, meskipun pernyataan ini dilebih-lebihkan, tetapi juga memiliki beberapa kebenaran.
Pada saat ini, para penguji di dalam gua berpikir bahwa hanya beberapa jam telah berlalu, pada kenyataannya, 1 hari telah berlalu di luar. Saat ini sudah di luar di malam hari. Pendatang baru tahun ini tampaknya cukup baik. Kepala tim duduk di tempatnya, memandangi para penatua dan beberapa murid inti di bawah, dan berkata sambil tersenyum. Kepala berkata bahwa pendatang baru ini jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Kata seorang penatua, kali ini Su Ziyun saja sudah cukup. Tanpa diduga, si Yue memiliki semaian yang bagus, dan ada beberapa. Misalnya, kualifikasi 2 saudara Wang Rui Wang Yao juga bagus, kata sesepuh lainnya. Ya, maka Su Ziyun bukan iblis keluarga Su. Itu memang bakat langit. Pada waktunya, itu pasti akan memungkinkan kita untuk meneruskan domba iblis Jianzong lagi. Zheng He berkata tiba-tiba, tetapi tanpa iri hati, itu benar-benar disembah. Dicampur dengan ini, beberapa iri. Ya, anak ini memang luar biasa, jadi biarkan dia mendatangi domba iblisku Jianzong, tapi harganya mahal. Kepala beruang itu mengelus jenggotnya, dengan pelan berkata, "Oh, dengan cara apa kepala itu mengesankannya?" Tanya sesepuh lainnya. "Jangan khawatir tentang ini, aku telah melewati masalah dengan Taisang yang lebih tua. Ini adalah masa depan sekte pedang iblis-iblisku. Aku akan sepenuhnya diajari saat itu. Kalau tidak ada yang boleh dibodohi dengannya, kalau tidak." Kata kepala itu. Tiba-tiba, dan kemudian wajah suram. Kata, kalau tidak ada pengampunan. Setelah mendengarkan kepala, semua orang diam. Apakah ada berita tentang seni bela diri lain di pulau itu? Kepala tim bertanya kepada kerumunan ketika mereka melihat bahwa semua orang diam. Kembali ke kepala, dalam beberapa hari terakhir, menurut berita dari cakram yang dipasang di sekte lain tidak memiliki gerakan. Kata di sini, tetua yang dilaporkan berhenti dan melanjutkan, hanya saja sekte setan suang yang bergerak. Oh, apa yang terjadi? Kepala bertanya. Sepasang setan-setan ini mengirim beberapa murid yang terdiri dari 10 atau lebih setan untuk pergi berlatih, tetapi hanya ada tanda-tanda bahwa tugas para murid ini bukan hanya untuk pergi keluar dan berlatih, lanjut tetua itu. Oh, lalu kamu bisa mengetahui apa tujuan mereka? Kepala itu terus bertanya. Ini, tapi tidak ada berita pasti, kurasa mereka mungkin ingin mencegat benih uji kita. Maka semua murid di pintu akan dikirim untuk melindungi benih-benih ini agar mereka tidak hilang. Kepala itu mengerutkan kening untuk sementara waktu dan kemudian berkata, "Ya, penatua yang lain kembali. Bagaimana situasi Su Ziyun di sana?" Kepala bertanya ketika dia melihat bahwa semua orang baik-baik saja. "Jika kamu kembali ke kepala, Su Ziyun tidak hanya tidak memiliki pengaruh di gua api setan, tetapi juga sangat nyaman." Seorang murid melangkah maju untuk melaporkan. Kepala itu mengangguk, tetapi situasi ini sama sekali tidak terduga. Su Ziyun adalah putra arogan keluarganya sejak ia masih kecil. Semua jenis herbal disiksa dan dipoles, yang bukan tubuh iblis biasa. Bagaimana dengan tes tahan dingin? Kepala terus bertanya. Kembali ke kepala, kualitas uji tahan dingin tahun ini lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Pada saat ini, 6 jam telah berlalu, dan ada lebih dari 40 orang yang tersisa. Seorang murid keluar dan melaporkan. Oh, ada begitu banyak bibit yang bagus dalam uji ketahanan dingin tahun ini. Kepala itu terkejut. Tampaknya kita akan mendapatkan panen besar tahun ini. Seorang penatua di bawah mendesah. Ya, perlahan-lahan menumpuk, domba iblisku Jianzong pasti akan mendapatkan kembali kejayaannya. Kepala itu mengangguk dan berkata semoga. Semua orang mengangguk dan berkata ya. Kemudian kembali ke lubang dingin yang ekstrim dalam uji ketahanan dingin. Pada saat ini, beberapa orang jatuh ke lubang satu demi satu, dan jumlahnya kurang dari 40. Perlahan-lahan semakin banyak orang kehilangan kesadaran, tetapi mereka masih menyimpan jejak penolakan terakhir dan tidak membiarkan diri mereka jatuh. Pada saat ini, Zhu Hengyu merasa tubuhnya telah terpisah dari kesadaran, walaupun otak masih bisa berpikir, tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dan Zhu Dachang sudah marah, seolah-olah dia akan berlalu begitu saja. Si Yue masih sama seperti sebelumnya, tidak bergerak bahkan tanpa napas. Waktu terus berlalu, dan hari berikutnya datang dalam sekejap mata. Pada saat ini, uji tahan panas Gua Mohuo telah berakhir. 20 pemenang, kecuali Su Ziyun dan yang lainnya, benar-benar pingsan. Di antara 20 pemenang ini, ada Wang Rui. Tetapi pada saat ini Wang Rui benar-benar koma, tetapi tidak ada cara untuk menghibur adiknya Wang Yao. Dan Wang Yao lebih baik daripada semua orang di sekitarnya di gua yang sangat dingin. Wang Yao juga bermain miring, fisik saudara mereka persis satu yin dan satu yang, saudaranya adalah yin, dan saudaranya adalah yang. Fisik Wang Yao yang memungkinkannya untuk tinggal di gua yang sangat dingin dan menjaga tubuhnya tetap hidup tanpa berpikir. Sebenarnya, Wang Yao telah menunggu kesempatan untuk secara diam-diam membunuh Zhu Hengyu. Dengan berlalunya waktu, kesempatan ini akhirnya tiba. Saat orang mabuk terakhir jatuh dan dibawa, hanya ada 30 orang yang tersisa di gua yang sangat dingin.
Dan ke-30 orang ini seperti Zhu Dachang bertarung pada jejak keinginan terakhir, atau mereka telah berlatih latihan sebelumnya, dan melawan dengan kekuatan sihir. Tetapi orang-orang ini mencoba yang terbaik untuk mengatasi dingin, telah memasuki situasi tidak mementingkan diri sendiri, dan telah kehilangan akal mereka tentang segala sesuatu di sekitar mereka. Pada saat ini, Zhu Hengyu akhirnya tidak bisa menahan diri, mengandalkan jejak kesadaran terakhir, bersandar pada Si Yue untuk mencegah dirinya jatuh, dan kemudian kehilangan kesadaran. Setelah menunggu sehari semalam, Wang Yao akhirnya menemukan kesempatan dan perlahan berdiri dan datang ke sisi Zhu Hengyu. Tentu saja, Wang Yao tidak akan cukup bodoh untuk membunuh Zhu Hengyu secara langsung. Melihat bahwa setiap kali seseorang jatuh, seseorang masuk dan menolak berjalan, mengetahui bahwa lubang pada waktu ini telah dipantau, dan setiap gerakan setiap orang akan terlihat. Jadi Wang Yao memilih metode yang paling tersembunyi dan paling sederhana. Langsung memasukkan ki iblisnya ke dalam tubuh Zhu Hengyu, sehingga dapat menghancurkan meridiannya dan membuatnya tidak dapat berlatih mulai sekarang. Dan sangat sederhana untuk membuat energi ajaib ini ke dalam tubuh, selama Anda meletakkan tangan Anda pada tubuh orang lain, Anda dapat melewatkan energi ajaib itu. Saya melihat bahwa Wang Yao berdiri dengan keras, berjalan dengan gemetar ke Zhu Hengyu dan duduk, lalu meletakkan tangannya di tubuh Zhu Hengyu. Penatua Hou, yang menonton di luar, terkejut. Dia tidak mengharapkan seseorang untuk berdiri saat ini. Tapi dia tidak berpikir mengapa Wang Yao harus berdiri dan berjalan ke sisi Zhu Hengyu. Saat setan Qi memasuki tubuh Zhu Hengyu bergetar jelas. Tetapi kemudian tidak ada jawaban lagi, dan para penatua tidak yakin mengapa, tetapi menutup mata mereka dan memelihara diri mereka sendiri, dan berhenti memandangi perilaku aneh mereka. Sebenarnya, pada saat ini, tubuh Zhu Hengyu sudah penuh dengan setan Qi, dan mengamuk oleh setan Qi Wang Yao, dan meridian telah hancur. Pada saat ini, Wang Yao sangat nyaman. Buat anakmu bangga, kau sampah, biarkan aku mati. Wang Rao tertawa di dalam hatinya. Jika tidak beku pada saat ini dan tidak ada ekspresi di wajahnya, Wang Yao pasti tertawa. Wang Yao hanya berjalan di sepanjang meridian Zhu Hengyu, menghancurkan meridian Zhu Hengyu sesuka hati. Segera, meridian Zhu Hengyu hancur. Tepat ketika Wang Yao puas, dia tiba-tiba berjalan ke sebuah lubang di meridian Zhu Hengyu, tetapi terhalang oleh lubang hitam yang berputar. Wang Yao tidak tahu apa itu, tapi dia tidak bisa berkeliling, ragu sejenak, Wang Yao melancarkan serangan ke lubang hitam ini. Hanya saja energi magis Wang Yao seperti seekor sapi lumpur yang memasuki laut, dan tidak ada jawaban. Yang lebih mengerikan adalah bahwa energi magis Wang Yao tidak dapat dipulihkan. Dan energi sihir di tubuh Wang Yao masih tersedot ke dalam lubang hitam terus-menerus. Sekarang Wang Yao panik, berusaha melepaskan tangannya, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Wang Yao hanya bisa menyaksikan setan kecil Qi di tubuhnya, diserap oleh lubang hitam. Tanpa dukungan energi sihir, tubuh Wang Yao segera mulai melawan dingin. Ini membuat Wang Yao, yang sudah tidak dapat melakukannya, bahkan lebih menderita. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan sampai tubuh Wang Yao tidak memiliki energi sihir, lubang hitam berhenti menyerap. Pada saat ini, Wang Yao telah sepenuhnya dihapus. Hanya saja lubang hitam itu tampaknya belum selesai. Wang Yao menghela nafas lega, berpikir untuk meninggalkan Qingshan tanpa khawatir tentang kayu bakar. Akibatnya, lubang hitam tiba-tiba berubah menjadi jam kuno hitam. Keadaan Wang Yao misterius saat ini, meskipun ia tidak memiliki energi sihir, ia masih bisa melihat situasi di dalam Zhu Hengyu. Wang Yao memandang Xuan Seguzong, bertanya-tanya mengapa ada hal seperti itu di tubuh Zhu Hengyu. Tapi aku melihat jam kuno Xuan tiba-tiba bergetar. Berdengung, Wang Yao hanya merasa bahwa otaknya terkejut, dan kemudian pikirannya kosong, dan kemudian kehilangan kesadarannya selamanya. Sayang sekali Wang Yao tidak mencuri ayam dan makan nasi, dan langsung memasukkan hidupnya sendiri ke dalamnya. Tetapi jam kuno hitam itu sedikit bergetar, dan membiarkan Yuanling Wang Yao langsung menghilang. Tetapi semua ini terjadi di tubuh Zhu Hengyu. Diamati dari luar, saya hanya bisa melihat tubuh Wang Yao bergetar dan kemudian jatuh ke tanah. Saat Wang Yao jatuh ke tanah, orang-orang segera datang keluar gua dan menentang Wang Yao. Setelah memperhatikan dengan seksama, Penatua Hou menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, berkata, sayang sekali. Bibit yang bagus sekali. Penatua, bagaimana kabar pria ini? Para murid di sekitar tidak tahu apa yang dilakukan Wang Yao, dan mereka mendekati dan bertanya. Mati. Penatua Hou hanya meninggalkan 2 kata ini, dan kemudian menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah mendengar ini, semua murid menggelengkan kepala dan tidak berbicara. Penatua Hou memerintahkan kedua murid untuk berurusan dengan akibatnya, dan ujian di sini juga kembali normal. Dengan kematian Wang Yao, penguji kehilangan 1 orang lagi, hanya menyisakan 29. Ini adalah sisa dari yang luar biasa, bahkan lebih sulit untuk ingin membedakan atasan. Waktu berlalu, dan dalam sekejap, 1 hari dan malam berlalu. Dan malam ini, hanya 5 orang yang jatuh. Selama periode itu, para penatua datang dan memeriksa sekali.
Melihat keadaan Si Yue, Penatua Hou memandang Qi Guang dan berseru, nafas janin. Ternyata Si Yue baik-baik saja, sebagai gantinya, dia melakukan teknik pernapasan janin dan memasuki keadaan mati suri, membiarkan dirinya menghemat energinya. Sementara Zhu Hengyu telanjang dan masih memiliki tanda-tanda vital, dia terkejut oleh Hou yang lebih tua. Itu hanya pencarian, tetapi Penatua Hou tidak mencari tahu mengapa. Pada saat ini, Zhu Hengyu sebenarnya terbungkus dalam napas yang aneh. Tanpa napas ini, Zhu Hengyu akan terbunuh. Penatua Hou juga ingin memeriksa ke dalam tubuh Zhu Hengyu, tetapi dia terhalang oleh nafas ini. Tidak peduli bagaimana dia menampilkannya, dia tidak bisa masuk. Ini tidak bisa membantu para tetua menunggu tes afinitas magis Zhu Hengyu. Anak ini sangat aneh. Penatua Hou bergumam pada dirinya sendiri. Hanya saja meskipun Penatua Hou penasaran, dia tidak melaporkannya kepada kepala. Dia hanya memperhatikannya secara diam-diam. Melihat penguji lain, meskipun kondisinya tidak baik, masih ada tanda-tanda vital, dan para penatua tidak akan memperhatikan. Seiring waktu, 1 hari lagi berlalu. Pada malam hari ketiga, kepala rumah tidak bisa bernapas dan datang ke gua yang sangat dingin. Bagaimana? Belum memutuskan 20 orang. Kepala itu bertanya sambil mengerutkan kening ketika dia memandang Penatua Hou. Tidak, ada banyak talenta di sesi ini. Ini sudah hari ketiga, dan ada 23 penguji. Penatua Hou berkata sambil tersenyum. 23 adalah 23. Jika demikian, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kepala itu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Bagus, Penatua Hou menjawab menoleh, dan membuka pintu batu gua yang sangat dingin. Ketika gerbang batu terbuka, sekelompok murid muda moyang Jianzong membanjiri, membawa 23 orang keluar dari gua. Gadis ini, kepala itu melihat keadaan Si Yue, mengungkapkan tatapan ingin tahu. Penatua Hou tersenyum sedikit dan berkata, tuanmu menebak dengan benar, itu adalah teknik pernapasan janin. Benar-benar begitu. Kepala menunjukkan ekspresi santai. Hanya, apakah wanita ini sudah memiliki guru? Kata kepala itu cemberut. Tidak perlu khawatir tentang kepala, ketika wanita itu bangun, kita dapat bertanya secara terperinci, Penatua Hou berkata. Kepala itu mengangguk dan berhenti berbicara, dan memandang Zhu Hengyu, yang telanjang di bagian atas, tetapi terkejut dan berkata, anak ini benar-benar tahan terhadap embun beku. Kepala tidak mempelajari lebih lanjut. Kepala seni bela diri memiliki banyak hal yang harus dihadapi, dan merekrut murid seperti murid tidak akan pernah langsung. Saat ketua tim pergi, pekerjaan perawatan dimulai. Yang pertama bangun adalah Si Yue. Si Yue menderita kerusakan paling sedikit karena teknik pernapasan janin. Setelah diberi beberapa pil eliksir, ia bangun sendiri setelah beberapa saat. Pertama kali Si Yue bangun, dia melihat kulit rusa di tubuhnya, dan kemudian melihat Zhu Hengyu tanpa penutup dada. Tetapi ketika kepala mendengar Si Yue bangun, dia segera memanggilnya, dan Si Yue hanya punya waktu untuk menaruh kulit rusa pada Zhu Hengyu lagi, dan dibawa pergi. Zhu Xiaomei, yang menunggu dengan cemas selama 3 hari di bawah gerbang gunung, akhirnya melihat 2 kakak laki-laki. Melihat Zhu Hengyu dan Zhu Dachang sama-sama tidak sadar, Zhu Xiaomei dengan cepat melangkah maju dan bertanya, kekacauan sihir, bagaimana kabar kedua saudara lelaki saya? Tidak apa-apa, itu hanya koma. Kami sudah memberikan obatnya. Kita bisa bangun dari 1 hari sampai 3 hari. Para murid moyang Jianzong memandang ekspresi cemas Zhu Xiaomei dan menghibur. Ketika saya mendengar bahwa itu baik-baik saja, Zhu Xiaomei menghela nafas lega dan berkata kepada murid Jianzong, itu menjengkelkan meminta iblis untuk mengirim 2 saudara ini ke kediaman kami, gadis kecil itu tidak bisa bergerak. Bagus. Murid Jianzong juga ceria, dan mengikuti Zhu Xiaomei ke gubuk. Terima kasih 2 utusan iblis. Zhu Xiaomei menyaksikan Zhu Hengyu dan Zhu Dachang berbaring di gubuk dan dengan cepat melangkah maju dan berterima kasih dengan sopan. Hal-hal kecil, hal-hal kecil. Para murid Jianzong melambaikan tangan mereka, mengekspresikan usaha mereka. Tepat ketika kedua murid Jianzong berbalik untuk pergi, Zhu Xiaomei buru-buru berhenti dan bertanya, gadis kecil itu memiliki 1 hal lagi dan ingin bertanya pada iblis. Tapi itu tidak masalah. Para murid Jianzong tersenyum. Berani bertanya kepada iblis itu, apakah saudari perempuanku lulus ujian? Zhu Xiaomei bertanya dengan sopan. Saudari Si, yang mana yang Anda katakan? Murid Jianzong menunjukkan tatapan bertanya. Si Yue, kata Zhu Xiaomei. Oh, dia bangun lama sekali, dan aku dengar dia dipanggil oleh Tuan untuk mengajukan pertanyaan. 2 murid Jianzong memandang Zhu Xiaomei dengan mata yang aneh. Gadis kecil ini tidak biasa, baik kakak laki-laki dan perempuan tua lulus ujian, dan kakak perempuan adalah sosok masa depan. Hal ini membuat kedua murid Jianzong iri. Hanya iri hati, tetapi 2 murid Jianzong tidak memiliki emosi lain. Tidak ada yang lain, kita akan pergi, kata murid Jianzong. Terima kasih, 2 penyihir. Aku akan mengirimmu, kata Zhu Xiaomei sopan. Tidak perlu, hanya merawat 2 kakak laki-lakimu, kita pergi. Setelah 2 murid Jianzong selesai berbicara, tubuh mereka berkelebat dan menghilang ke pepohonan.
Zhu Xiaomei melihat bahwa kedua murid Jianzong sudah pergi, jadi dia bergegas maju untuk memeriksa status mereka. Mendengarkan dengkuran Zhu Dachang, Zhu Xiaomei sedikit mengernyit lalu berbaring lagi, dan tersenyum. Namun tubuh Zhu Dachang telah pulih, tetapi arwahnya masih sedikit lelah, jadi dia langsung tertidur. Zhu Xiaomei melihat Zhu Dachang tanpa halangan, dan datang ke sisi Zhu Hengyu. Situasi Zhu Hengyu lebih menyedihkan. Wajahnya pucat dan tubuhnya dingin. Jika napasnya tidak stabil, Zhu Xiaomei berpikir bahwa Zhu Hengyu sudah mati. Brother Hengyu. Melihat Zhu Hengyu, Zhu Xiaomei meneteskan air mata kesusahan. Zhu Xiaomei memegang Zhu Hengyu dan ingin menghangatkannya, tapi dia perlahan tertidur. Di pagi hari berikutnya, Zhu Xiaomei terbangun oleh panggilan burung dan mendongak, "Saya tidak tahu kapan Si Yue bermeditasi tidak jauh dari sana." "Kakak Si." Zhu Xiaomei tersenyum bahagia ketika melihat Si Yue. Si Yue juga membuka matanya, menatap Zhu Xiaomei sambil tersenyum, dan berdiri. "Saudari Si, apakah kamu akan pergi?" Zhu Xiaomei melihat Si Yue berdiri, berpikir dia akan pergi, dan dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tersesat. Si Yue melangkah maju dan menggosok kepala Zhu Xiaomei, lalu tersenyum dan berkata, "Aku akan menangkap 2 kelinci." "Guru-guru." Mendengar kelinci itu, perut Zhu Xiaomei langsung berteriak. Zhu Xiaomei tidak bisa membantu tetapi menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Si Yue tersenyum, dan sudut mulutnya miring ke atas, dan lengkungan indah muncul di sudut mulutnya. Zhu Xiaomei sedikit tercengang dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Saudari Si sangat cantik. Alangkah baiknya jika aku bisa menjadi ipar perempuanku." Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Xiaomei, Si Yue tertegun lebih dulu, dan kemudian wajahnya sedikit merah. "Tetapi ketika saya ingat bahwa Zhu Hengyu dan Zhu Dachang berbicara tentang kata-kata mereka di belakang beberapa hari yang lalu, mereka membenci gigi mereka." Tetapi tanpa bicara, dia berbalik untuk menabrak kelinci. Zhu Xiaomei tidak melihat Si Yue menggertakkan giginya, berpikir dia agak malu. Setelah beberapa saat, Si Yue membawa 2 kelinci besar dan gemuk kembali. Zhu Xiaomei melihat alisnya dan tersenyum, mengambil kelinci, dan mulai menanganinya. Butuh beberapa saat untuk menyelesaikan pekerjaan dan menaruhnya di api unggun. Saat aromanya terbang keluar, Zhu Dachang di kejauhan tidak menyadarinya, dan perlahan duduk. "Apakah wewangian yang akrab ini, apa aku bermimpi?" Zhu Dachang memejamkan matanya dan mencium bau bolak-balik di udara. "Tidak, aku tidak mati, sepertinya benar." Zhu Dachang membuka matanya dengan sengit, melihat sekeliling, melihat Si Yue bermeditasi di kejauhan, sementara Zhu Xiaomei sedang memanggang kelinci dan melambai pada dirinya sendiri. Zhu Dachang segera melompat. "Bagaimana? Bagaimana?" Zhu Dachang mendatangi Zhu Xiaomei dengan cemas dan bertanya. "Ada apa?" Zhu Xiaomei mengerutkan kening dan tersenyum. "Apakah sudah berlalu? Apakah sudah berlalu?" Zhu Dachang bertanya, menatap Zhu Xiaomei dengan cemas. "Sudah berakhir. Kalian semua sudah lewat." Zhu Xiaomei berkata sambil tersenyum. "Aku hanya akan mengatakan, saudara-saudara Zhu kita keluar, semuanya dapat diselesaikan." Zhu Dachang benar-benar memperlakukan Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei sebagai saudara saat ini. "Oh, bagaimana dengan Hengyu?" Zhu Dachang melihat sekeliling dan tidak melihat sosok Zhu Hengyu, jadi dia bertanya. Berbicara tentang Zhu Hengyu, Zhu Xiaomei dan Si Yue semua tampak agak jelek. Zhu Xiaomei khawatir tentang situasi Zhu Hengyu. Si Yue merasa bersalah dan berterima kasih. "Saudara Hengyu belum bangun?" Zhu Xiaomei menunduk dan berkata dengan sedikit kehilangan. "Apa yang terjadi?" Zhu Dachang bertanya ketika Zhu Hengyu belum bangun. Zhu Xiaomei berbicara kepada Zhu Dachang lagi kemarin tentang pernyataan yang dibuat oleh para murid moyang Jianzong. "Apakah orang ini sangat lemah? Aku ingat aku tidak tahan dulu," kata Zhu Dachang aneh. Si Yue merasa bersalah setelah mendengar kata-kata Zhu Dachang, tapi dia tidak berbicara. Zhu Xiaomei tidak tahu mengapa. "Kondisi hari ini jauh lebih baik daripada semalam. Ketika saya kembali tadi malam, saudara Hengyu kedinginan dan sekarang menjadi lebih hangat," kata Zhu Xiaomei. "Oh, seperti ini." Zhu Dachang mengangguk, kemudian matanya berputar. "Ini tidak sebagus itu. Malam ini aku memeluknya untuk tidur, sehingga tubuhku yang hangat akan membuatnya pulih segera," kata Zhu Dachang sambil tersenyum. Si Yue menatap Zhu Dachang dengan mata aneh. Zhu Xiaomei juga mengerutkan kening dan tersenyum. "Jika kalian berdua tidak berbicara, aku harus setuju. Malam ini kamu tidur bersama, Hengyu dan aku tidur bersama." Zhu Dachang berkata dalam satu kata, mengabaikan ekspresi aneh keduanya. "Oke, ayo makan cepat. Aku akan lapar dan gila. Aku merasa seperti belum makan selama beberapa hari." Zhu Dachang tidak menunggu Zhu Xiaomei berbicara lagi, dan langsung mengalihkan topik pembicaraan. "Oke, tidak apa-apa segera." Zhu Xiaomei juga tahu bahwa Zhu Dachang baik, dan dia tidak peduli lagi, jadi dia diam-diam setuju untuk tidur bersama. Pada malam hari, Zhu Dachang benar-benar memeluk Zhu Hengyu dan tidur bersama. Zhu Xiaomei dan Si Yue tidur di gubuk lain. Dengan cara ini, beberapa orang menghabiskan 3 hari dengan tenang.
Hanya saja Zhu Hengyu tidak bangun selama periode ini, tetapi suhu tubuhnya normal dan napasnya stabil. Si Yue memberi Zhu Hengyu denyut nadi, mengatakan bahwa nadi itu normal, dan hanya masalah waktu sebelum dia bangun. Beberapa orang memikirkan beberapa cara, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa membangunkan Zhu Hengyu, jadi dia hanya bangun. Hanya saja Zhu Dachang tidak bisa menunggu. Pada hari ini, Zhu Dachang diam-diam memindahkan Zhu Hengyu sementara Zhu Xiaomei mengikuti Si Yue untuk belajar berburu. Zhu Dachang menemukan sepotong kayu dan mengikat Zhu Hengyu padanya. Lalu dia menempatkan Zhu Hengyu di api unggun. Apakah mungkin untuk melakukannya? Zhu Dachang tidak tahu harus berbuat apa. Dia menoleh Zhu Hengyu dan menonton berulang kali. Setelah beberapa saat, asap hitam keluar. Zhu Dachang dengan cepat menyingkirkan Zhu Hengyu dari api, tetapi setelah melihat lebih dekat kulit rusa itu terbakar. Juga tidak berkecil hati, Zhu Dachang menarik kulit rusa kembali dan menempatkan Zhu Hengyu di atas api lagi. Efeknya sudah jelas kali ini, dan aroma dupa terbakar segera datang. Tepat ketika Zhu Dachang berpikir tidak ada efek, jeritan keluar. Tapi Zhu Hengyu akhirnya terbangun. Melihat ini, Zhu Dachang dengan cepat menyingkirkan Zhu Hengyu dari api dan melepaskan ikatannya. Aku bilang kamu gila. Zhu Hengyu berdiri, membelai bolak-balik memarahi. Zhu Dachang sedikit malu ketika dia melihat Zhu Hengyu. Dia menyentuh bagian belakang kepalanya dan berkata, bukankah itu karena kamu belum bangun, apakah aku cemas? Setelah mendengarkan teriakan Zhu Hengyu, Si Yue dan Zhu Xiaomei dengan cepat bergegas kembali. Melihat Zhu Hengyu yang melompat di tempat dan Zhu Dachang yang menertawakan dirinya sendiri, keduanya tidak bisa membantu tetapi entah bagaimana. Namun menyaksikan Zhu Hengyu bangun, keduanya masih sangat senang. Kakak Hengyu, kamu bangun. Zhu Xiaomei bergegas maju dan berkata dengan ekspresi prihatin. Melihat Zhu Hengyu bangun, Si Yue juga tersenyum, dan rasa bersalah yang dia rasakan dalam hatinya akhir-akhir ini juga sedikit berkurang. Zhu Hengyu memperhatikan Zhu Xiaomei datang, menyentuh kepala Zhu Xiaomei sambil tersenyum, dan kemudian berkata, bangun, jika kamu tidak bangun, kamu akan dimasak oleh pria gemuk yang sudah mati ini. Berbicara, Zhu Hengyu mengertakkan gigi dan memandang Zhu Dachang. Aku tidak begitu baik. Zhu Dachang menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu. Panggang, ada apa? Zhu Xiaomei bertanya dengan rasa ingin tahu. Kau biarkan dia bicara tentang dirinya sendiri. Zhu Hengyu melirik Zhu Dachang dan berkata dengan marah. Aku hanya ingin Hengyu segera bangun, kata Zhu Dachang dengan malu. Lalu bagaimana kamu membangunkan saudara Hengyu? Zhu Xiaomei bertanya dengan penasaran. Si Yue juga melemparkan tatapan ingin tahu. Zhu Dachang Zizi Wu tidak berbicara. Oh, kamu mengatakannya. Zhu Xiaomei bertanya dengan cemas. Aku hanya berpikir bahwa Hengyu tidak membeku ringan, dan es dan api berlawanan, dan ada api unggun di sini. Lalu, Zhu Xiaomei bertanya, mengerutkan kening. Lalu aku meletakkannya di atas api dan memanggang. Zhu Dachang berkata bahwa tidak ada suara di sini, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Apa? Zhu Xiaomei dan Si Yue keduanya membelalakan mata mereka dan tidak bisa mempercayainya. Kamu lihat, apakah ini hal yang manusiawi? Zhu Hengyu berkata dengan marah setelah mendengarkan Zhu Dachang. Setelah semua orang terhibur untuk sementara waktu, Zhu Hengyu menenangkan amarahnya. Yah, saudara Hengyu dan saudara Dachang tidak jahat, Anda harus berhenti memarahi dia. Zhu Xiaomei membujuk Zhu Hengyu sambil menutupi mulutnya. Sebenarnya, Zhu Hengyu tidak benar-benar marah sama sekali, hanya berpikir bahwa Zhu Dachang agak berantakan, dan ingin membuatnya ingat, sehingga dia tidak akan menderita kerugian karena hulai. Zhu Hengyu memandang Zhu Dachang, yang menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya, dan kemudian berkata dengan serius, baiklah, maafkan kamu kali ini, dan aku akan mengambil kulitmu lain kali ketika aku melakukan ini lagi. Ya, Zhu Dachang tidak berani berbicara, tetapi hanya mengangguk dan berkata ya. Menyaksikan Zhu Dachang menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya, Zhu Hengyu tidak lagi mengejar, tetapi duduk di tanah. Brother Hengyu. Zhu Xiaomei melangkah maju dan membantu Zhu Hengyu. Zhu Hengyu baru saja bangun, dan tubuhnya masih agak lemah. Sebelumnya, seluruh tubuh Zhu Dachang tidak nyaman, tetapi sekarang dia tenggelam dan duduk di tanah. Ini masih agak lemah, Zhu Hengyu menertawakan dirinya sendiri. Zhu Dachang juga datang ke Zhu Hengyu dan membantu Zhu Hengyu. Kamu tidur sebentar, kami akan memberimu barbecue. Kata Zhu Dachang, kaulah yang membangunkanku, dan kau yang membuatku tidur. Zhu Hengyu memutar matanya dan berkata kepada Zhu Dachang, aku tidak takut kamu tidak bisa menyusul tes terakhir. Zhu Dachang tertawa, oke, ayo pergi ke barbecue, biarkan aku beristirahat sebentar. Zhu Hengyu duduk di luar gubuk dan berkata dengan geli dan lucu. Zhu Dachang merespon dengan cepat dan melarikan diri dengan cepat. Kakak Hengyu, kamu istirahat dan istirahat, aku akan mengambil pelajaran yang bagus untuk mengajar kakak Dachang. Zhu Xiaomei berkata kepada Zhu Hengyu sambil tersenyum. Pergi, pastikan untuk memarahinya. Zhu Hengyu melambaikan tangannya sambil tersenyum, biarkan Zhu Xiaomei pergi untuk membantu memanggang.
Zhu Hengyu berbaring dalam posisi yang nyaman, mengikuti matanya untuk menyegarkan dirinya. Itu, terima kasih. Pada saat ini, Si Yue tiba-tiba datang ke Zhu Hengyu dan berkata. Zhu Hengyu membuka matanya dan menatap Si Yue. 6S. Pada saat ini, Si Yue tidak lagi menjadi wajah mahjong yang tidak berubah selama ribuan tahun, dan akhirnya menunjukkan jejak penyesalan. Pada saat ini, jika para pelamar Si Yue melihatnya, mereka harus ketagihan. Tapi ini hanya apresiasi di mata Zhu Hengyu, tetapi tidak ada ide lain. Zhu Hengyu melirik Si Yue, lalu menutup matanya dan berkata, apa yang kamu ucapkan terima kasih? Terima kasih kulit rusa, kata Si Yue. Zhu Hengyu mendengarkan kata-kata Si Yue dan menjelaskan, kamu tidak perlu berterima kasih padaku, tapi aku harus berterima kasih. Terima kasih atas jimat giok kecil yang kamu berikan kepada gadis kecil itu. Si Yue ingin mengatakan lebih banyak tetapi terganggu oleh Zhu Hengyu. Kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak, hidup adik perempuan adalah hidupku, kamu memberinya jimat batu giok, aku akan membayar kamu untuknya, kata Zhu Hengyu. Si Yue tidak mengatakan apa-apa, dia hanya bisa duduk dengan canggung untuk sementara waktu, lalu berbalik dan pergi. Hal ini membuat Zhu Dachang dan Zhu Xiaomei di kejauhan menunjukkan kebencian karena tidak memiliki besi. 10 hari setelah pengujian tingkat berikutnya, ini memang memungkinkan Zhu Hengyu cukup waktu istirahat. Saat ini Zhu Dachang bertanggung jawab untuk mengumpulkan kayu bakar, Si Yue bertanggung jawab untuk berburu, dan Zhu Xiaomei masih bertanggung jawab untuk memasak. Tapi Zhu Hengyu sangat menganggur hari ini, hanya berbaring di gubuk untuk beristirahat, sesekali keluar untuk bernapas beraktivitas. 7 hari kemudian, Zhu Hengyu pulih sepenuhnya. Brother Hengyu, lihat apa yang saya tangkap. Zhu Xiaomei dengan senang hati membawa sesuatu dan berlari ke Zhu Hengyu. Ini ikan yang sangat besar. Zhu Hengyu tersenyum dan memandang tangan Zhu Xiaomei yang memegang ikan besar. Ini ditangkap oleh saudari Si Yue dan saya, Zhu Xiaomei berkata dengan wajah puas. Oke, ayo makan ikan bakar hari ini. Zhu Hengyu sedikit mengangguk pada Si Yue dan menyentuh kepala Zhu Xiaomei lagi. Bagus. Zhu Xiaomei mengangguk dan berjanji menemukan tempat untuk berurusan dengan ikan besar itu. Pada saat ini, hanya Zhu Hengyu dan Si Yue yang tersisa. Zhu Dachang keluar untuk mengambil kayu bakar, tetapi dia belum kembali. Terima kasih. Aku belum pernah melihat gadis kecil itu tersenyum begitu bahagia dalam waktu yang lama, kata Zhu Hengyu tersenyum pada Si Yue saat dia melihat Zhu Xiaomei sibuk mengumpulkan ikan di kejauhan. Bukan apa-apa, aku sangat menyukai gadis kecil itu. Aku selalu memperlakukannya seperti saudara kandungku, kata Si Yue sambil tersenyum. Hei, Gadis kecil itu telah sangat menderita. Dia akhirnya menemukan kakakku seperti aku. Aku tidak akan pernah membiarkannya menderita lagi. Zhu Hengyu melihat penampilan gadis kecil yang sibuk dan berkata dengan tegas. Kamu adalah saudara yang baik. Si Yue juga memandang Zhu Xiaomei. Sama seperti semua orang tenggelam dalam kebahagiaan yang hangat, tiba-tiba itu adalah suara yang tidak tepat waktu. Zhu Hengyu keluar dan mati. Zhu Hengyu mengerutkan kening, tetapi dia melihat Wang Rui berjalan dari kejauhan dengan wajah meringis. Zhu Hengyu mengerutkan kening pada Wang Rui, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Zhu Hengyu, kamu membunuh adikku, dan aku tidak membaginya denganmu. Wang Rui mengeluarkan pedang panjang pinggangnya dan memarahi Zhu Hengyu. Zhu Hengyu bahkan lebih ragu. Tapi itu kematian Wang Yao yang tidak diketahui oleh beberapa orang di sini. Wang Yao sudah mati. Zhu Hengyu berkata dengan terkejut. Kamu tidak punya bawang putih di sini. Wang Rui tidak peduli dengan Zhu Hengyu dan terus memarahi. Berbicara, Wang Rui mengangkat pedangnya dan menusuk ke arah Zhu Hengyu. Zhu Hengyu masih mencerna kata-kata Wang Rui, dan menyaksikan Wang Rui menyerang, dia tidak panik. Sementara Zhu Hengyu dengan tenang bersiap untuk menarik pedangnya, Si Yue tiba-tiba muncul, dan dengan pedang terayun, Wang Rui dipaksa kembali. Wang Rui menatap Si Yue, tapi dia mengertakkan giginya. Cemburu bahwa Zhu Hengyu memiliki nasib baik, dapat ditemani oleh wanita cantik, dan wanita cantik juga terampil, dan mereka bukan lawan sama sekali. Zhu Hengyu, dia memiliki kemampuan untuk bertarung seperti pria. Jangan bersembunyi di belakang seorang wanita. Mata Wang Rui berguling dan berteriak pada Zhu Hengyu. Zhu Hengyu mendengarkan kata-kata Wang Rui, mengangkat alisnya, dan berkata kepada Si Yue, pergi dan berurusan dengan ikan besar dengan adik perempuannya, biarkan aku menyelesaikan rekening dengannya. Si Yue melirik Zhu Hengyu dengan khawatir. Saya melihat Zhu Hengyu percaya diri, dan mengangguk dengan kuat ke Si Yue. Si Yue mengerti maksud Zhu Hengyu, dan berbalik untuk melindungi gadis kecil itu, dan mengabaikan masalah ini di sini. Ketika Si Yue berjalan pergi, Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum, orang-orang baik-baik saja, surga menyaksikan, ketiga saudara Anda melakukan kejahatan, dan akhirnya dibalas. Zhu Hengyu, kamu membunuh Zhang Side pertama, dan kemudian membunuh adikku di gua yang sangat dingin. Aku akan membunuhmu hari ini untuk membalas mereka. Wang Ruihong melirik. Pertama-tama, bagaimana Zhang Side meninggal kamu tahu sendiri, seperti kematian Wang Yao, mungkin itu adalah hukuman baginya dari surga.
Zhu Hengyu berkata dengan mengerutkan kening pada Wang Rui. Sebenarnya, mengapa Wang Rui tidak tahu bahwa saat pertama Wang Rui bangun, dia mendengar kabar buruk tentang kematian saudaranya, dan para tetua juga mengatakan kepada Wang Rui bahwa Wang Yao dibunuh karena keberaniannya. Hanya saja Wang Rui tidak percaya bahwa saudaranya akan sangat bersedia untuk menyelamatkan hidupnya, dan di gua yang sangat dingin, hanya Zhu Hengyu yang memiliki keluhan dengan Wang Yao, jadi dia memutuskan bahwa Zhu Hengyu telah menggunakan beberapa metode untuk membunuh Wang Yao. Zhu Hengyu, aku tahu kamu yang membunuh mereka, kamu tidak perlu berdalih. Wang Rui berkata tanpa sepatah kata pun. Melihat Wang Ruisi mengabaikan dirinya sendiri, tetapi hanya menganggap dirinya seorang pembunuh, Zhu Hengyu tidak akan mengatakan apa-apa. Saya melihat Zhu Hengyu mengeluarkan pedang besi berkarat dari pinggangnya dan memandang serius ke arah Wang Rui dan berkata, tidak perlu mengatakan lebih banyak, lihat bab nyata di bawah tangan Anda. Melihat pedang di tangan Zhu Hengyu, Wang Rui menunjuk ke arah Zhu Hengyu dan berkata, kamu bilang Zhang Xide tidak dibunuh oleh kamu. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin pedang ini ada di tanganmu? Berbicara, Wang Rui sudah mulai menyerang. Tapi dia ingin mengalahkan Zhu Hengyu karena terkejut. Tapi Zhu Hengyu lolos dari serangan Wang Rui tanpa penundaan dan berkata pada Wang Rui di tempat yang sama. Apakah kamu tahu betapa putus asa matamu ketika Zhang Xide meninggal? Zhu Hengyu memandang tajam ke arah Wang Rui. Dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, Wang Rui menatap Zhu Hengyu, jangan bicara lagi. Berbicara, Wang Rui menyerang lagi. Kali ini serangan Wang Rui jauh lebih tajam, dan itu sangat gila, dan langkah itu fatal. Keduanya berkelebat ke kiri dan ke kanan di hutan. Zhu Hengyu melihat rasa malu di tanah dan tidak percaya bahwa dia tertekan oleh gubuk yang dia perjuangkan dengan keras. Setelah puluhan putaran bolak-balik, Zhu Hengyu tidak bisa mengimbangi. Pada saat ini, Zhu Hengyu tiba-tiba memiliki cacat. Wang Rui melihat bahwa saatnya telah tiba, dan dia menarik pedang dan datang ke hati Zhu Hengyu. Zhu Hengyu sebenarnya hanya menjual cacat. Pada saat ini, ketika dia melihat pedang Wang Rui berduri, dia tidak panik. Aku melihat cahaya dingin di mata Zhu Hengyu, pergelangan tangan bergerak, dan cahaya pedang menyala. Serangkaian aksi ini hanya sesaat. Dan tepat pada saat ini, formulir di lapangan telah sepenuhnya terbalik. Pada saat ini, pedang Zhu Hengyu menunjuk langsung ke alis Wang Rui, dan wajah Wang Rui tidak dapat dipercaya pada saat ini, ditambah panik. Pada saat ini, pedang di tangan Wang Rui sudah terbang beberapa meter jauhnya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.